Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan di sini saya Safar Nyaman. Saya semester 4 Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna Medan. Di sini saya akan melakukan magang di sekolah MTS Darul Ilmi. Di sini saya sudah berada bersama kepala sekolah MTS Darul Ilmi, Ibu Ribu Daraini, SPD MSI. Di sini saya akan melakukan wawancara berdialog dengan Ibu Rini Daraini yang akan saya tanyakan tentang seperti pembelajaran di masa pandemi. Nah, Ibu, langsung saja saya mempertanyakan soal-soal ini. Yang pertama, apakah model pembelajaran ini yang dibutuhkan siswa pada masa COVID-19 ini? Ini, Bu, maksudnya. Model seperti apa pembelajaran saat pandemi? Sistem pembelajaran kami ada daring, ada luring, jadi kombinasi. Ini yang buat dikarenakan COVID, apakah di sekolah kita ini melakukan pembelajaran secara terus-menerus? Kita ngikut edaran, kadang edaran lockdown ya kita libur seminggu, 2 minggu, kemudian jika sudah bisa lagi kita masuk ke kaki kita bagi dua. Kalau yang seperti sekarang ini memang kita bagi dua, kita atur jarak, kita ikuti prokes lah gitu. Jadi untuk kelas 7 1 minggu sekali, kelas 8 1 minggu sekali, kelas 9 itu sisanya karena kelas 9 sudah mengejarkan mau ujian semester, ujian dan lain-lainnya. Jadi mereka lebih banyak porsinya. Kemudian bagaimana Ibu kedepannya jika banyak orang tua siswa yang tidak sanggup untuk membayar uang sekolah karena COVID yang menyebabkan faktor ekonomi menurun? Ya sebenarnya imbas semua ya. Guru kami juga sudah tertunda nih sebenarnya. Jadi kalau sebenarnya kita maklum, cuman kita himbau bayarnya itu dicicil. Gitu. Ya kalau memang ada yang sama sekali nggak bisa bayar atau seperti biasa seperti yang tanpa COVID pun ada saja nih orang tua yang tidak bisa bayar, pasti ada komunikasi gitu. Jadi berasa Tapi kalau sebenarnya selama COVID ini ada nggak orang tua yang untuk kemarin datang ke saya? Selama ini belum pernah. Seperti biasa kalau yang masa tidak COVID gitu. Masa tidak COVID itu juga tetap ada gitu. Bagaimana cara Ibu sebagai kepala sekolah memantau perkembangan siswa dan guru ketika melangsungkan kegiatan belajar mengajar? Saya ada absen kepada guru juga, ada absen secara daring ya. Walaupun kalau guru kan harus datang juga, harus kerja, harus buka kantor juga. Walaupun kami dulu pernah buat piket guru setiap hari ini guru tertentu begitu kan. Kemudian setelah kita masuk begini, tentu kan yang masuk guru yang hadir pada kelasnya yang pada hari ini hadir gitu. Nah terus kita ada juga, saya buat absen untuk guru, kemudian ya saya selalu pantau pakai WA juga untuk pembelajarannya, untuk mengajar materinya baik daring maupun luring. Selanjutnya sekiranya jika dibolehkan tetap muka kembali, apa yang akan Ibu lakukan supaya siswa-siswi tetap melaksanakan protokol kesehatan? Melakukan. Ya selalu menghimbau lah habis-habisnya, baik di grup, baik di WA, baik kalau kita kasih tugas atau kasih kita tetap menyertakan gitu, jangan lupa pakai maskernya, cuci tangan kita sudah sediakan di depan ya kan. Kalau di kelas pakai masker terus-menerus kan juga nggak bagus gitu untuk kesehatan gitu kan. Karena SCO juga kembali lagi. Jadi kalau di kelas kalau tidak ingin masuknya, kalau pas tidak ditanya, tidak mau bersuara atau apa, kami selalu suruh pakai masker. Awalnya kami bilang kalau tidak pakai masker tidak kami layani. Gitu. Tentunya boleh diceritakan apa saja yang masih menjadi kendala sama Ibu sebagai kepala sekolah pada masa pandemi? Kendala yang banyak
pandemi ini kan yang awal-awal dulu lockdown ya, oke, kita murni di rumah, tetapi satu, anak belum tentu belajar, ya kan, toh dia keluar rumah, dia keluarnya kemana gitu, tapi pembelajaran tidak dapat, tugas yang diberikan tidak dikerjakan. Awal dulu kami berikan buku block learning, buku tulis gratis untuk panduan pembelajaran, toh ya hanya 1-2 juga yang mengerjakannya. Kemudian ada bantuan kuota, kita berikan semua siswa kuota. Ya tidak semua siswa juga mengerjakan pembelajaran jarak jauh, itu tidak semua juga cover gitulah. Kemudian juga tidak semua daerah bisa terjangkau oleh jaringan kartu yang diberikan kuota pemerintah, yang diberikan pemerintah itu. Setelah 3 bulan juga sudah tidak tidak aktif lagi, tidak bisa lagi. Ya udah, sampai sekarang tidak ada bantuan lagi kan. Jadi ya bagaimana, keluhan orang tua ada. Karena kadang HP itu pinjam orang tua, boleh lah, kami nggak masalah pinjam orang tua, pinjam teman, yang penting nyambung gitu pembelajarannya. Cuman ya itu kadang orang tuanya tidak menyampaikan kalau ada tugas dari guru, kadang si anak tidak bangun-bangun, kesiangan tidak dibangun nih, jadi banyak. Apakah ada ini Bu, gugus tugas dari pusat yang memantau setiap sekolah ataupun mengecek sekolah ini bagaimana itunya aturan protokol kesehatannya? Selama ini belum. Oke. Kemudian sejak kapan pembelajaran daring ini dilaksanakan? Dari awal tahun ajaran 2020-2021. Kita daring waktu itu kelas 9 mau UMBN, nah itu yang terpotong, tidak UMBN terlaksana pun yang tidak terlaksana yang tahun lalu. Nah sejak itulah bulan 4 itu, kemudian itu daring terus sampai tahun ajaran baru sampai sekarang. Oke Bu, sebagai kepala sekolah, apa harapan Ibu kepada kementerian, terutama Menteri Pendidikan, untuk kebijakan yang harus dilakukan pada masa yang akan datang? Kebijakan apa ini berkenaan dengan COVID atau? Dua-dua, dengan COVID dan juga pendidikan kita. Ya, apa namanya? Ya kalau hati nurani gitu lah ya. Maksudnya jangan terlalu ditekan juga sekolah, karena toh kegiatan di luar itu juga terlaksana. Apa nggak terjadi kumpul-kumpul juga? Misalnya di mall boleh, di pusat hiburan boleh, walaupun dengan prokes. Toh kita di sini juga dengan prokes gitu, dan dengan jarak yang sudah kita patuhi peraturannya. Jadi ya kalau memang di luar boleh, di sekolah tentu boleh. Kita tetap menjaga prokes itu sama seperti ini. Nah, terima kasih Bu. Mungkin beberapa pertanyaan yang saya kasih Ibu sudah jawab. Mungkin itu saja yang saya kepada Ibu. Terima kasih untuk waktunya saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, di sini saya sudah bersama Bapak Ibu dari ini. Beliau sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar mengenai masa pandemi di pendidikan ataupun di sekolah yang tersedia ini. Saya akhiri, kalau saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safar Jaman. Saya dari Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina-Guna Medan. Di sini saya sudah berada pada salah satu guru di MTS Darul Ilmi yang saya berada magang di sini, yaitu salah satu guru penjas kita, Pak Bagus Prayogi di sini. Nah, di sini saya akan melakukan berdialog atau wawancara pada Pak Bagus. Ada beberapa pertanyaan Pak, di sini saya akan menanya Bapak.
Yang pertama itu bagaimana Bapak menjalankan proses pembelajaran sama pemerintah? Ya, di sini kami dari pihak sekolah memang terkendala untuk pembelajaran dalam masa COVID-19 ini. Tapi walaupun dari pemerintah itu disuruh menjalankan daring, ya tapi tetap menjalankan daring itu dengan memberikan soal atau materi melalui WA atau Classroom, ya. Jadi intinya jadi soalnya Itu menjalankan proses pembelajaran sama COVID. ya kalau menjalankan itu ya sistemnya daring. Oke, Pak. Kemudian saya akan menanyakan apa saja hambatan Bapak dalam melakukan kegiatan mengajar dalam masa pandemi. Hambatan Bapak selama pandemi ini. Hambatan saya sebagai wakil guru lah ya, mungkin kalau saya hambatannya itu karena kita daring ini kan identik dengan handphone, kan? Dari handphone, dan handphone ini menggunakan kuota. Jadi hambatannya itu mungkin anak-anak memberikan tugas atau memberikan tugasnya kepada guru melalui daring itu sangat terkendala. Kenapa? Itu tadi paket, ya kan? Jadi banyak siswa-siswa kita ini mengeluh tentang pembelajaran daring itu menggunakan sistem kirim lewat WA, lewat Classroom, gitu Pak. Kemudian Pak, ini Pak, apa solusi Bapak jika terjadi hambatan dalam mengajar itu? Nah, solusi untuk pembelajaran di masa COVID ini yang tadi sebelumnya kami buat daring, solusinya itu anak-anak kami suruh datang ke sekolah itu minimal 1 minggu sekali untuk menjemput soal dan dikerjakan di rumah, dan minggu depannya lagi kumpul kembali. Kemudian Pak, saya menanyakan alat bantu seperti apa yang Bapak gunakan dalam proses pembelajaran selama pandemi ini Pak? Alat bantu tadi ya, kalau tadi daring yaitu handphone, tetapi kan tadi kendalanya mengenai paket atau mesinnya. Di sini alat bantunya ada materi tadi diberikan di seminggu sekali, ya kertas lembar tadi kumpul seminggu sekali. Menurut Bapak, apakah cara yang Bapak lakukan dalam mengajar itu seperti ini sudah efektif? Kalau menurut saya pribadi ini belum efektif. Kenapa? Kita tatap muka setiap hari kepada anak, itu pun terkadang anak belum paham, apalagi di masa seperti ini, di masa COVID ini. Anak belajar dari rumah, pengawasan kita sebagai guru itu kurang. Boleh Bapak ceritakan apa banyak orang tua siswa yang mengeluh kepada Bapak tentang pembelajaran anaknya yang menurun? Nah, ini yang sering menjadi masalah buat saya. Saya di sini sebagai salah satu wali kelas, ya. Di sini saya banyak dapat masukan dari orang tua, ya. Orang tua mengeluh kenapa mereka di rumah itu tadi pengawasan kita sebagai guru itu kurang. Mereka di rumah sudah pun dikasih tugas, pengawasan orang tua itu sangat sulit untuk mengawasi anaknya belajar. Akibatnya anak-anak itu di rumah itu banyak yang bermain, jadi untuk belajar itu berkurang. Dari sebelum itu Orang tua juga ada kemarin ada, karena menyarankan, bahkan bertanya kapan masuk seperti biasa Pak. Jadi kami dari pihak sekolah pun tidak mau seperti ini, tetapi karena ini pemerintah yang membuat, kami tidak bisa
berbuat apa-apa. Apa dalam seminggu berlangsungnya pembelajaran, apakah itu setiap hari Pak yang akan Bapak ajarkan? Oh, di sini. Kalau di sekolah ini seminggu itu ini kami buat kebijakan sendiri, tetapi kebijakan ini sesuai dengan protokol kesehatan, menggunakan masker, hand sanitizer, dan cuci tangan. Kami di sini buat kebijakan sekolah sendiri, masuk sekolah kami buat seminggu 2 kali. Supaya apa? Supaya kami sebagai guru bisa langsung berinteraksi dengan siswa dan bisa memantau walaupun dalam merumuskan. Kalau murid-murid itu ada menanyakan sama guru, Pak, gimana kita bisa normal lagi atau bisa sama-sama lagi gitu? Ada keluhan ini? Seperti itu ada, bahkan mereka pernah membandingkan dengan ada salah satu sekolah di luar sana. Saya stay satu sekolahnya, mereka pernah melihat sekolah lain itu pernah bisa masuk setiap hari. Jadi saya jawab kepada anak-anak, nah itu sekolah yang di luar itu mereka membuat kebijakan sendiri, bukan dari pemerintah. Jadi kalau sesuai dengan peraturan pemerintah, kita tidak bisa masuk ke kamar kita. Apa perubahan yang Bapak rasakan selama kegiatan mengajar ini Pak? Perubahannya itu sangat buruk. Kalau menurut saya buruk. Kenapa buruk? Anak-anak itu banyak yang tidak tahu daripada tahunya. Kenapa? Banyak waktu bermain daripada belajar sekarang. Kenapa? Di rumah itu memang sudah pihak sekolah dari kami memberikan tugas, tapi di rumah itu banyak kali kan keluar orang tua banyaknya main-main, tidak ada pengawasan yang persuasif dalam mengawasi anak. Banyak perubahan. Jadi Pak, setelah pandemi selesai, bagaimana cara Bapak untuk mengajar pembelajaran yang tertinggal? Kalau pelajaran tertinggal ini mungkin kalau kita bilang kalau untuk tingkat untuk kelas yang rendah, kelas 7, mungkin kita bisa pulang dalam arti pulang materinya, terus kita berikan pembelajaran lagi. Tapi kalau di kelas 3, karena mereka sebentar lagi mau ujian akhir, nah disinilah kami berbanyak memberikan materi atau soal-soal untuk mereka hadapi ketika nanti ujian semester kelas 3 yang diperbanyak Itu Pak ya, yang harus diproses Iya. lebih cepat ya, gitu, Cepat. banyak. Nah, jadi ini Pak, terakhir, apa harapan Bapak untuk masa pandemi ini yang akan datang? Kalau harapan saya mudah-mudahan untuk di awal ajaran baru nanti pemerintah bisa menentukan, membuat kebijakan yang benar-benar mengutamakan pendidikan, dalam arti membuat kebijakan kita masuk seperti biasa, seperti layaknya sekolah normal, supaya anak-anak itu tidak banyaknya main-main di rumah. Karena kunci utama dalam hidup sekolah, ya sekolah untuk ilmu supaya menjadi pegangan hidup semua orang. Terima kasih. Itu satu lagi Pak tambahan. Apakah ada keluhan guru, murid atau orang tua tentang masa pandemi ini? Tolong ceritakan. Keluhan Iya. untuk COVID ini, keluhan guru pasti sama. Saya sebagai guru dan mewakili guru. Masa COVID ini itu tadi pemberian materi, pemberian pembelajaran itu tidak semua tersampaikan karena terbatasnya jarak dan waktu. Ya, kalau jarak tadi, kalau pemberian materi secara daring itu tidak semua tersampaikan, dan kita sebagai guru tidak langsung mengawasi atau mengajari siswa secara langsung. Itu keluhan dari. Kalau keluhan siswa pasti mereka banyak bosen ini dalam arti bosen di rumah, banyaknya waktu ruang mereka
daripada belajar. Kalau sebelumnya orang itu dari pagi jam 8 sampai jam 1 itu di sekolah belajar, bertemu dengan kawan, diskusi, banyak aktivitas. Nah sekarang di masa COVID ini siswa itu banyak Menghabiskan waktu di rumah ya, daripada dengan belajar ya. bosan. Orang tua Tadi itu tadi kan orang tua di rumah bilang, menyampaikan sama guru bahwasanya mereka kurang mampu. Dalam arti kurang mampu ini kurang mampu mendidik dan mengajarkan atau memberikan materi kepada anak-anaknya, karena basic orang tua ini kan bukan seperti kita guru. Mereka sebagai orang tua, sebagai pendidikannya terbatas, ya kan? Jadi itu kendala orang tua. Pak, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya pertanyakan kepada Pak. Mungkin cukup untuk hari ini. Terima kasih. Itulah tadi seputar wawancara saya pada guru penjas di salah satu SMP MTS Darul Ilmi ini. Mungkin kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.